Yo, hello semuanya, kembali lagi di channel gua BS Gaming YouTube dengan kategori game dan teknologi. Oke guys, di video kali ini gua bahas mengenai Android versi 13 ya. Di sini gua bakalan bahas custom ROM Pixel Experience Plus Android 13. Dan sebetulnya ini memang enak banget buat kalian pengguna sehari-hari ya. Untuk drain baterainya dia nggak terlalu boros. Cuman kalau misalkan buat gaming atau buat permainan, kalian bermain game nih, dia itu agak sedikit boros juga untuk baterainya guys. Nah ini pengalaman gue ya. Di sini gue udah menggunakan Pixel Experience Plus ini dengan versi Android 13. Gue udah seminggu lebih menggunakan custom ROM ini, tapi gue nggak struck atau gue nggak nyaman di custom ROM yang satu ini. Kenapa? Alasannya itu sebenarnya banyak sekali alasan gue. Kenapa gue nggak betah di Android 13? Bukan dari segi fitur ataupun yang lainnya, tapi dari segi fungsi guys. Kadang banyak aplikasi yang gak berfungsi dengan baik di versi Android 13 ini guys. Contohnya di sini gue coba install KineMaster yang modnya guys, atau yang premium gratisan. Ya di sini kan tujuan gue buat bikin konten, edit video, cuman modal HP gitu kan, nggak menggunakan PC. Kalau PC kan itu udah ada aplikasi yang dimana dia itu udah bisa tanpa watermark atau tanpa model dari videonya itu, hasil videonya itu dibuat dari apa gitu. Seperti itu, enggak seperti itu guys. Jadi nih ya, bisa kalian lihat di sini gua coba install KineMaster Black yang dimana kalau misalkan gua install di Android 13, pas sudah terinstall nih bisa kalian lihat, gua buka aplikasinya, dia langsung close lagi seperti ini. Nah itu nggak support buat Android 13 guys. Sebenarnya ada aja sih KineMaster yang support Android 13. Cuman nih yang jadi permasalahannya, filenya itu jadi badak atau bisa dibilang file gajah besar gitu guys. Bukan badak ya, kalau badak tebel nih. Filenya itu jadi besar guys. Jadi file gajah gitu. Di sini kan gua ngedit video nih, video yang satu ini gua edit nih. Nah, itu untuk ukuran templatenya atau masih mentahan belum diekspor gitu. Nah ukurannya jadi segini guys. Bisa bahkan gue ngedit yang videonya itu lama, durasi lama itu bisa sampai 5 gigaan guys. Ini templatenya doang loh. Padahal hasil videonya cuma 1, berapa gitu. Bahkan ada 10 menit itu ukuran pas setelah ekspor itu ada yang 1 gigaan. Bahkan di bawah 1 giga itu masih ada gitu, dengan resolusi kualitas yang menurut gue lumayan baik lah untuk kita upload di YouTube. Seperti itu guys. Ini kekurangan dari versi Android 13 guys ya. Jadi aplikasinya itu nggak semuanya bakalan support di Android 13 ya. Dan kita juga sebenarnya ada aplikasi yang sangat bermanfaat banget, cuman gue nggak bisa share karena gue masih menggunakan Android 13. Karena untuk aplikasi itu nggak support buat Android 13 guys. Jadi buat teman-teman siapa nih yang mau bertahan di Android 13, kalau kalian pengguna sehari-hari buat Gojek, Driver ataupun yang lainnya ya, itu masih enak aja. Cuman kalau buat kalian yang kayak mentingin buat konten, kemudian kayak ya fungsi dari HP-nya itu kita manfaatkan buat mencari sebuah penghasilan recehan atau apa ya, menurut gua lebih efektifnya, atau kalian seorang konten kreator gitu kan, ingin berkarya di YouTube padahal gameplay kalian itu udah bagus cuman HP-nya itu nggak memadai ya, saran gua ya untuk buat temen-temen nih sama seperti gua, konten kreator modal HP doang, dan HP-nya itu HP jadul 5 tahun yang lalu. Saran gue kalian menggunakan Android 13 aja guys. Karena kenapa? Untuk aplikasi KineMaster kalian bisa gunain dengan file template yang tidak gajah, atau filenya itu gak bakalan besar ya. Seperti ini nih, bisa kalian lihat. Ini gue menggunakan KineMaster yang gue tadi install, cuman di versi Android yang Android 10. Dan itu untuk filenya itu gak terlalu besar ya. Bisa kalian lihat perbandingannya nih dengan KineMaster yang support Android 13. Nah itu kan jadi Android 13 itu menurut gue terlalu makan banyak internal guys, dan berat juga kalau misalkan kalian bermain game sambil record. Bahkan ada yang rekamannya itu nggak kesimpan karena terlalu berat. Bahkan sekelas HP Pixel 4 XL gua ini yang RAM-nya 6 GB kemudian Snapdragon 800,
Android 13 rekam layar itu masih frame drop kalau gua main game Mobile Legend. Serius gua mah, ini ya sesuai pengalaman gua aja sih guys ya. Jadi ya menurut gua kalau misalkan buat gaming, buat seru-seruan, Android 13 masih gua bilang cukup oke. Cuman kalau misalkan buat kalian pengguna kayak konten kreator atau buat memanfaatkan apa ya, kalian buat review ya it's okay lah gitu. Cuman kalau misalkan buat ngedit, buat ini itu buat gaming banget nih, buat temen-temen nih yang suka banget dengan ngepush Mobile Legend ya, tiada hari tanpa ngepush atau dari pagi sampai pagi kalian ngepush Mobile Legend, saran gua jangan di Android 13 guys. Karena ya kalau kalian main game Mobile Legend di Android 13 menurut gua baterainya terlalu boros. Kemudian nanti kalian main gamenya itu sambil di charger, ya baterai HP kalian menjadi apa ya, jadi lebih cepet ini guys, umurnya itu nggak panjang lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Android 10 ya nggak jadi masalah menurut gua, karena untuk drain baterainya juga nggak terlalu boros seperti di Android 13. Dan keunggulan dari Android 13 itu cuma satu, yaitu multitasking. Dan menurut gua ya, keunggulan dari Android 10 itu lebih banyak daripada Android 13. Mulai dari multitasking dia udah mantep betul daripada Android 13. Kalau multitasking Android 13 itu masih kerasa kayak frame drop gitu guys. Dan terasa berat juga untuk sistemnya, sistem UI-nya itu. Kalau misalkan Android 10, kalian mau multitasking udah oke. Buat gaming sambil record udah mantep. Hasilnya pun terasa kayak 40-50 fps ketimbang Android 13. Android 13 gue udah cobain dan itu ngeframe banget, ngeframe parah. Bahkan gue main Funny di custom nih, dia itu kadang ngebling gitu guys. Ya, ini gue menggunakan HP Pixel Experience 4 Plus ya, untuk 4XL bukan 4 Plus. 4XL nih hasilnya seperti ini, main Funny-nya itu jadi ngebling seperti ini guys. Jadi ya saran gue untuk kalian pengguna gaming banget, nah buat HP kalian yang udah 5 tahun silam, saran gue di Android 10 aja guys. Jadi buat temen-temen nih, kalian user yang mana nih, pengguna sehari-hari ataupun buat gaming? Cuman ada double point kalau untuk Android 10, yaitu multitasking dan gaming. Kalau buat sehari-hari kayak scroll TikTok, Facebook, YouTube, nonton YouTube gitulah, nonton film, ya itu lebih enakan di Android 13 sih menurut gua. Dan sebenarnya Android 13 ini memang ringan, cuman ya itu kendala gua tadi tuh yang gua jelasin dari awal ya. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian masuknya itu ke golongan apa, Android 13 atau Android 10. Kalian komen aja di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau misalkan video ini tidak ada manfaatnya, tapi menurut gue kalau misalkan kalian bisa mendapatkan pelajaran baru dari video ini, alangkah baiknya kalian share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di next video.